Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang listrik statis. Ini merupakan part ketiga lanjutan dari part pertama dan kedua yang videonya saya sudah upload. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Baiklah, langsung saja kita masuk materinya. Ini tentang petir. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan-awan lainnya. Perpindahan muatan listrik atau elektron tersebut disebabkan adanya perbedaan potensial listrik atau beda potensial listrik. Beda potensial dan energi listrik. Rumusnya sebagai berikut. V sama dengan W dibagi Q. Keterangannya adalah V sama dengan beda potensial listrik, satuannya volt. W adalah energi listrik, satuannya joule. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Bisa juga saya gambarkan dalam segitiga seperti ini untuk memudahkan kita mencari rumus baru dari rumus ini. Nah, ini yang atas ada W, lalu ada V, dan Q. Kalau kita nyari yang atas, itu artinya yang bawah dikalikan. Jadi kalau kita nyari W, itu sama dengan V dikali Q. Sedangkan kalau kita nyari yang bawah, misalnya kita nyari Q, maka Q-nya kita tutup, hasilnya tinggal W dibagi V. Jadi Q sama dengan W dibagi V. Kalau V tadi sudah disebutkan di sebelah kiri itu V sama dengan W dibagi Q. Jadi segitiga ini saya buat untuk memudahkan menghafal rumus. Selanjutnya saya akan berikan contoh bagaimana mencari besar energi listrik. Rumusnya saya tulis lagi, W sama dengan V dikali Q. Soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 234 nomor 1. Soalnya sebagai berikut, beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar adalah 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 coulomb di antara dua titik tersebut? Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui beda potensial dilambangkan dengan V sama dengan 9 volt. Lalu besar muatan dilambangkan dengan Q sama dengan 30 coulomb. Ditanyakan besar energi listrik dilambangkan dengan W. Jawab, W sama dengan V kali Q sama dengan V-nya 9 volt dikali Q-nya 30 coulomb sama dengan 270 satuannya joule. Jadi besar energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan di antara dua titik tersebut adalah 70 joule. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal tentang bagaimana mencari beda potensial listrik. Rumusnya saya tuliskan lagi, V sama dengan W dibagi Q. Soal yang akan saya bahas ini saya ambil dari buku BSE halaman 234 nomor 2. Soalnya sebagai berikut.
Jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui besar muatan sama dengan Q sama dengan 15 kolom. Lalu besar energi listrik dilambangkan dengan W sama dengan 45 Joule. Ditanyakan beda potensial dilambangkan dengan V. Jawab, V sama dengan W dibagi Q. W-nya 45 Joule dibagi Q-nya 15 kolom sama dengan 3 volt. Jadi, beda potensial antara ujung rangkaian tersebut adalah 3 volt. Selanjutnya, ini tentang hambatan kawat. Rumusnya sebagai berikut. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Keterangannya adalah sebagai berikut. R-nya adalah hambatan kawat, satuannya ohm. Sedangkan Rho-nya itu hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Lalu L adalah panjang kawat, satuannya meter. Dan A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang mencari besar hambatan kawat. Rumusnya saya tuliskan lagi. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Soal berikut saya ambil dari buku BSE halaman 246. Soalnya adalah, berapakah besar hambatan listrik sel saraf jika diketahui diameter akson adalah 5 kali 10 pangkat min 6 meter, hambatan jenis sel saraf 6,37 kali 10 pangkat min 9 ohm meter, dan panjang sel saraf 20 kali 10 pangkat min 6 meter. Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui diameter itu lambangnya D sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter. Sedangkan hambatan jenis sel saraf lambangnya Rho sama dengan 6,37 kali 10 pangkat min 9 ohm meter. Sedangkan panjang sel saraf lambangnya adalah L sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 meter. Ditanyakan hambatan listrik sel saraf dilambangkan dengan R besar. Jawab, karena sel saraf itu berbentuk seperti tabung yang memanjang, sehingga A-nya atau luas alasnya atau luas permukaannya itu memakai rumus luas lingkaran. A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Kita masukkan angkanya. 1/4 dikali pi-nya 3,14 kali D-nya 5 kali 10 pangkat min 6 kuadrat. 1/4 dikali 3,14 dikali 5 kali 5 itu hasilnya 19,625. Sedangkan yang 10 pangkat min 6 kalau dikuadratkan hasilnya 10 pangkat min 12. Lalu kita akan mencari nilai hambatan listriknya. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Sama dengan Rho-nya 6,37 kali 10 pangkat min 9. Sedangkan L-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 6. Dan A-nya adalah 19,625 kali 10 pangkat min 12. Nah, itu 6,37 dikali 20 dibagi 19,625 hasilnya sekitar 6,49. Itu saya bulatkan. Sedangkan untuk 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 12, nulisnya menjadi 10 pangkat min 9 dikurangi 6, sedangkan min 12 nya kalau naik jadi plus 12. Hasilnya adalah sekitar 6,49 kali 10 pangkat min 3 ohm. Jadi hambatan listrik sel saraf sebesar 6,49 kali 10 pangkat min 3 ohm. Saya akan memberikan contoh
gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kaca digosokkan dengan kain sutra, maka elektron berpindah dari kaca ke kain sutra sehingga kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Yang kedua, plastik atau ebonit digosokkan dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke plastik atau ebonit sehingga kain wol bermuatan positif dan plastik atau ebonit bermuatan negatif. Dan yang ketiga, penggaris atau sisir plastik digosokkan pada rambut kering, maka elektron akan berpindah dari rambut kering ke penggaris plastik atau sisir plastik, sehingga rambut kering bermuatan positif dan penggaris atau sisir plastik bermuatan negatif. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.